Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Demak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Materi fikih pada hari ini atau pada pekan ini yaitu tentang kurban dan akikah, yang mana ini adalah materi lanjutan dari penugasan yang kemarin. Bahwasanya kemarin kalian sudah mencari tahu perihal hewan apa saja yang bisa dibuat kurban. Kali ini saya akan menjabarkan tentang kurban itu pada asal muasal katanya. Ini untuk bisa mengetahui pengertian dari kurban, kalian harus tahu asal muasal kata kurban. Kurban kan, kalau dari segi bahasa Arabnya itu terdiri dari 3 huruf, yaitu qaf, ra, dan ba. Setelah ba biasanya sih ada alif. Cuman ini asal kata dari kurban itu adalah qaf, ra, dan ba. Bisa kita baca qoroba, bisa kita baca qoruba. Yang mana arti dari qoroba itu adalah dekat. Oleh karenanya kurban itu sendiri kita namakan sebagai upaya atau salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Sunnahnya kurban itu adalah menyembelih hewan. Hewan apakah itu? Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang mana dikala itu beliau diminta atau disuruh atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Karena beliau saking patuhnya dan taat kepada Allah, maka beliau langsung dengan segera menyiapkan peralatan untuk disembelih putra itu tadi. Dan belalah putra beliau juga orang soleh, Nabi Ismail, mau untuk disembelih. Ketika alat untuk menyembelih ini sudah ditaruh atau digunakan untuk nyes begitu saja, nyes itu ya sudah di leher anaknya itu kan. Seketika Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan berupa hewan ternak. Hewan ternak berupa kambing atau domba. Semenjak saat itu salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang berupa kurban, yaitu dengan cara menyembelih binatang, tidak yang lainnya. Binatang yang bagaimana? Kalau menurut Al-Quran surat Al-Hajj ini ada dalilnya, ayat 34 ini kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah, liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Bahimatil an'am yang mana? Bahimatil an'am itu adalah hewan ternak. Kalau versi sekarang Pak, hewan ternak itu kan ada banyak Pak. Di daerah saya ada orang yang beternak ayam, berternak bebek, berternak yang lainnya itu kan. Ada juga yang berternak jangkrik loh Pak. Di daerah saya malah ternaknya ternak cacing Pak. Apakah semuanya itu bisa dibuat untuk korban Pak? Itu kan hewan. Boleh dong kalau keterangannya hanya bahimatil an'am. Oh, beda.
Yang dimaksud binatang ternak di sini bukan bangsa yang seperti itu. Bahimatil an'am di sini seperti halnya adalah hewan yang berkaki empat. Loh Pak, saya ternak babi Pak. Bukan saya sih sebenarnya, tetangga saya ternak babi. Oh, babi kan jelas dilarang, ya tidak boleh. Pak, saya ternak kucing. Saya ternak kucing. Kucing boleh Pak dibuat kurban? Oh, tidak boleh. Nah, kucing termasuk hewan yang apa ya? Yang dilarang untuk membunuhnya, tidak boleh itu disembelih. Yang boleh, ini catat. Yang paling penting adalah binatang ternak yang dimaksud itu apa? Boleh kerbau, boleh sapi, boleh lembu, boleh kambing, boleh domba. Kok unta tidak termasuk Pak? Apakah unta juga dibolehkan? Unta di zaman dulu itu tidak digunakan sebagai binatang ternak, melainkan sebagai kendaraan. Tapi apakah boleh Pak sekarang onta kan ada yang diternakkan Pak, dikorbankan. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Nggih. Nah, bahimatil. Pak, di Indonesia kan nggak ada onta. Kalau kita pengen korban onta, apakah kita harus ke Arab Saudi sana Pak? Ya ndak harus. Zaman sekarang mah korban enak banget. Nah, kita tinggal punya uang berapa? Harga kambing misalkan 2 juta, kita punya uang 2 juta, ya udah kita setorkan 2 juta tersebut pada badan kurban, badan yang mengelola perkurbanan. Biasanya itu lembaga-lembaga di masjid, musola, itu mereka ketika di hari kurban mereka siap untuk menjadi panitia kurban, sehingga para orang-orang yang atau donatur-donatur yang dermawan tadi tidak perlu menyembelih atau tidak perlu mencari hewannya, itu tinggal bayar saja, itu 2 juta beres, kamu sudah berkorban kambing 1. Nah, atau misalkan kamu kepengen korban sapi, ya udah kamu cari sapi, nggak usah cari sapi, siapkan uang sebanyak harga sapi. Berapa harga sapi? Misalkan 50 juta, ya udah siapkan 50 juta. Nah, kayak gitu. Nah, beres, nggak perlu susah. Lah Pak, binatangnya nanti nggak bisa milih dong Pak. Nah, kita percayakan saja kepada mereka. Lah kalau milih bagaimana Pak? Ya kalau kamu milih sendiri malah ribet. Ribetnya gimana? Kamu harus benar-benar tahu bahwa hewan yang kamu korbankan itu udah siap dan layak untuk jadi hewan korban. Pertama itu sehat. Nah, sehat ini. Kalau tidak sehat, kering Pak misalkan. Wah, keringnya tidak boleh. Kering kok nggak boleh. Terus yang bagaimana Pak? Gemuk Pak? Ya gemuk. Tapi Pak, gemuk cuman telinganya itu pernah kita bolong Pak. Pernah kita tindik Pak telinganya. Oh nggak boleh, itu namanya cacat. Nggak boleh cacat sama sekali. Sedikit pun nggak boleh cacat. Kalau bahasa kitabnya itu hewannya itu sudah poel itu sudah berganti gigi, giginya sudah patah, sudah berganti gigi, itu kan. Kalau nggak poel nggak boleh. Tapi pada intinya adalah hewan tersebut itu sehat, hewan tersebut itu tidak cacat, sehat dan tidak cacat. Nah, ini harus meneliti satu persatu. Makanya kita kadangkala nggak mau ribet ya harus seperti itu. Nah, Pak, telinganya nggak kita tindik, hewannya gemuk, terus juga hewan tersebut tidak masuk angin. Masuk angin berarti nggak boleh Pak? Nggak boleh. Hewan masuk angin nggak boleh dijadikan hewan kurban. Terus ekornya Pak, ekornya itu belah Pak, karena dulu pernah kepotong sama gunting Pak. Ketika dia kecil itu pernah kepotong gunting, terus ekornya itu belah. Biasanya ekor kan jadi satu, ini belah seperti ini Pak misalnya. Oh enggak boleh, itu juga cacat namanya. Cacat. Nah itu. Dan perlu diketahui teman-teman, perlu diketahui, hewan kurban itu nantinya atau kelak akan menjadi tunggangan kita di yaumil qiyamah. Menjadi tunggangan
tunggangan atau kendaraan kita gitu kan. Kalau misalkan kamu menyembelih hewan yang cacat, kok misal diperbolehkan, berarti kamu itu diperbolehkan mempunyai kendaraan yang cacat. Yang cacat. Seperti halnya saat di dunia ini saja lah. Kamu membeli motor. Kamu membeli motor, ternyata motor tersebut itu cacat. Setelah kalian tumpai, setelah kalian tunggangi, macet. Apa yang terjadi? Kan nggak enak kan? Dorong gitu kan. Sama halnya seperti itu. Cari hewan yang benar-benar bagus. Nah terus Pak, kalau kambing itu untuk berapa orang Pak? Boleh nggak dibuat boncengan Pak? Boncengan gimana? Depan belakang dong Pak. Kalau kayak motor itu kan boleh Pak, boncengan depan belakang. Oh enggak boleh. Kalau kambing itu memang harus satu orang. Enggak boleh ada boncengannya, itu enggak boleh. Kalau pengen bisa berboncengan ya makainya mobil. Motor enggak bisa Pak sana Pak. Oh motor hanya untuk digunakan satu orang, yaitu kambing. Jadinya itu seperti halnya motor, cuman yang bisa menggunakan adalah satu orang. Nah terus yang boleh seperti mobil apa Pak? Yang seperti mobil itu sapi, kerbau. Boleh diniatkan korban untuk tujuh orang. Nah 7 ya. Berarti nanti kalau kita memilih sapi yang nggak begitu besar, ya nanti mobilnya ya muat untuk 7 orang, cuman nggak begitu nyaman kan, kayak gitu. Sebisa mungkin pokoknya kita harus mencari hewan yang benar-benar bagus. Nah, ini biasanya kambing itu udah layak dibuat korban itu sudah minimal 1 tahun. Kalau unta minimal 5 tahun. Kalau sapi, kerbau minimal 2 tahun. Itu kalau patokannya tahun. Tapi sebenarnya patokannya itu adalah poel ya kalau dalam bahasa kitab ya. Cuman ya kita tetap tidak tahu kalau kita tidak yang memelihara hewan itu sendiri, ya, nggak bakalan tahu kan. Nah, paling gampang ya patokannya pakai sudah berapa lama ini, sudah berapa tahun ini ya. Kadang kala pemilik hewan itu sendiri juga tidak begitu paham apakah sudah poel atau siap gitu kan. Ya paham. Itu tadi hewan kurban. Terus hukum dari berkorban itu apa Pak? Hampir saja wajib. Tapi tetap menjadi sunnah karena memang ada sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan berkorban, itu adalah sunnah bagimu. Wa sunnatul lakum, sudah ada nas dari Rasulullah. Tetapi manfaat korban luar biasa. Tidak hanya hablum minallah antara kamu dengan Allah, tetapi juga bisa hablum minan nas. Wah, itu enak itu. Nah, sehingga mereka yang berkorban itu menjadikan hukum atau korban itu sendiri berhukum sunnahmu akad, sunnah yang sangat dianjurkan gitu. Tapi bisa ini korban menjadi wajib. Korban jadi wajib karena apa? Karena kamu udah bernazar pengen korban. Contoh nazar berkorban, misalkan aku kalau sudah bisa bekerja sendiri, aku bakalan memberikan korban untuk orang tuaku. Untuk orang tuaku. Maka ketika karena itu adalah nazar kamu, nazar itu sumpah atau janji kamu kepada Allah, ya, janji kamu pada Allah. Ketika kamu sudah bisa bekerja, maka kamu wajib hukumnya untuk menunaikan kurban. Boleh saat itu juga setelah kamu mendapatkan gaji, atau nanti itu ya kamu mengumpulkan uang dulu. Setelah uang tersebut terkumpul baru kamu kurbankan, itu tidak masalah. Tetapi hukumnya adalah wajib. Nah, yang lainnya misalkan, wah kalau misalkan saya mendapatkan peringkat 1 di ujian nasional, sekarang udah nggak ada ujian nasional.
Kalau misalkan saya mendapatkan peringkat 1, besok dikenaikan kelas. Besok dikenaikan kelas saya mendapatkan peringkat 1, pokoknya saat itu juga saya akan menyisihkan uang saku saya untuk melakukan kurban besok. Ternyata ranking 1 beneran. Ya kurban itu wajib. Entah nanti bisa terlaksana 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak masalah. Yang penting itu adalah wajib. Ini ternyata kalian belum melaksanakan, atau orang yang bernadar tadi belum melaksanakan kewajibannya menunaikan kurban, maka harus ditunaikan oleh keturunannya atau ahlul baitnya atau ahli warisnya. Karena itu wajib, tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal, ya nanti mendapatkan dosa. Sama halnya seperti kewajiban pada umumnya. Nah, demikianlah penjelasan tentang kurban dan hewan-hewan kurban itu tadi. Terakhir, tadi saya sudah bilang perihal bahwasanya kurban itu tidak hanya hablum minallah, melainkan hablum minannas pula. Lah kok gitu? Lah pembagiannya bagaimana? Kok bisa seperti itu? Karena dalam daging kurban atau hewan yang kamu sembelih tadi, sepertiganya untuk keluarga dan sanak saudaramu dan kamu yang berkorban, sepertiganya untuk fakir miskin, dan sepertiganya diberikan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar kamu, tonggo kiwa tengenmu, ngarep mburimu, kayak begitu. Atau disimpan. Disimpan boleh Pak, boleh. Tapi sewaktu-waktu nanti kalau pas dibutuhkan ya dimanfaatkan. Artinya daging kurban tidak kamu makan sendiri. Tidak kamu makan sendiri. Wah, aku niat berkorban, wah, terus dagingnya mbok empek dhewe, terus mbok dol. Nah, mbok empek dhewe mbok dol ya pas doang, itu namanya tidak berkorban. Ya korban ya harus dibagi-bagikan. Nah, gitu ya. Terus akikah sekarang. Nah, akikah juga sama seperti korban. Cuman akikah itu identik dengan kambing. Nah, akikah tujuannya adalah menebus anak atau rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan, barulah kita tebus dengan cara diakikoi. Ya padha wae nyembelih hewan ternak. Kalau anaknya atau anak yang diakikoi adalah cowok, maka menyembelih 2 kambing. Kalau anak yang diakikoi itu adalah cewek, maka menyembelih cukup satu kambing. Gitu. Ya, nilai seorang lelaki itu lebih tinggi daripada perempuan. Gitu. Bedanya antara akikah dengan kurban, semuanya sama ini. Akikah dan kurban itu semuanya sama, dari pembagiannya sama semua. Bedanya kalau kurban, daging yang dibagikan kepada masyarakat sekitar atau tonggo kiwa tengen dan fakir miskin itu berupa daging yang mentah. Kalau akikah berupa daging yang matang. Pak, aku akikoi anakku, Pak. Lah aku wegah masak, Pak, kangelan. Wis dagingnya tak weke mentahan, tapi mbek tak tambahi ubur rampene ben gawe masak. Boleh kayak gitu boleh. Tapi lebih baik manakala yang dibagikan adalah daging matang. Nah, kalian zaman sekarang mah akikah juga mudah, sama seperti kurban. Banyak orang yang catering akikah itu siap memberikan akikah, menyediakan akikah. Nggak usah mempersulit hal-hal yang sekiranya itu mudah untuk dilakukan. Demikian pembelajaran pada session kali ini. Alhamdulillah sudah selesai untuk tugas. Saya rasa tidak perlu ada tugas ya. Cukup kalian catat saja pembelajaran atau materi yang sudah saya sampaikan. Kalau di LKS sudah ada, ya
saya masih menginginkan untuk dicatat dalam buku. Sewaktu-waktu nanti akan saya cek. Nah, bagi atau siapa saja yang bukunya tidak lengkap atau catatannya tidak lengkap, berarti tidak memenuhi tugas dari saya. Tapi tidak sekarang. Ini bukan tugas, ini hanya anjuran nanti di akhir semester. Gitu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.